Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti mengenai fikih. Ketahuilah setiap ibadah yang kita jalankan itu harus sesuai dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ketika kita menjalankan ibadah-ibadah yang membutuhkan suci, baik suci badan, suci pakaian, suci maknawi, yaitu suci dari hadas, baik kecil ataupun besar, maka ibadah itu tidak akan sah kalau tidak orang itu suci. Maka penting kita ketahui bagaimana cara bersuci. Sesuatu yang dibuat untuk bersuci dari hadas yaitu satu air. Air di muka bumi ini ada dua. Satu, air yang turun dari langit. Dua, yang bersumber dari bumi. Air yang bisa dibuat untuk berwudu, mandi, wajib, itu harus air mutlak, air murni, air yang belum terikat dengan nama apapun, itu namanya air mutlak. Tanda-tanda air mutlak ketika pindah tempat, pindah nama. Ketika ada di sumur, orang mengatakan air sumur. Ketika ditarik timba, di dalam timba orang mengatakan air timbo. Ketika dituangkan di jeding, orang mengatakan air jeding. Ketika dituangkan di teko, orang mengatakan air teko. Itu namanya air mutlak. Yang bisa dibuat berwudu, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi wajib, bisa dibuat mensucikan sesuatu yang kena najis, itu harus air mutlak, yaitu air yang hanya punya nama air gitu tok. Baik air itu yang turun dari langit, air hujan, atau yang nyumber dari bumi. Kalau yang turun dari langit sudah jelas jernih, bersih. Kalau yang nyumber dari bumi sesuai naluri bumi masing-masing. Daerah yang mengandung zat belerang itu air sumbernya akan berbau belerang. Dibuat berwudu boleh, boleh. Daerah yang banyak gambutnya seperti Kalimantan, Sumatera, yang banyak tanaman kelapa sawit atau dulu Demak, itu ketika sumber dinaikkan airnya maka warnanya agak keputih-putihan. Boleh dibuat berwudu? Boleh. Karena warna agak putih, bau belerang dan yang lainnya itu bukan karena berubah, tapi memang daerahnya seperti itu. Maka kalau kita berada di daerah yang airnya keruh tapi memang sumber aslinya seperti itu, tidak masalah, dibuat berwudu bisa, dibuat mandi junub bisa. Kemudian air ini nanti yang bisa dibuat menghilangkan hadas baik kecil ataupun besar itu bisa berubah, bahkan bisa mutanajis, menjadi najis. Air yang masih murni, yang baru turun dari langit, baru ngambil dari sumur atau dari laut,
ketika kita ambil dari laut, orang mengatakan air laut, itu bukan karena laut itu sebuah nama air itu, cuma karena asin ngambilnya dari laut. Maka air laut dibuat wudhu boleh, walaupun asin, karena asin itu memang nalurinya air laut. Walaupun orang mengatakan air laut itu bukan karena laut itu sebuah qaid kemudian yang menghilangkan nama air mutlak, tidak. Karena kita tahu air laut setelah mencicipi. Ketika ada di ember, orang mengatakan air ember. Begitu dijilat kok asin, oh baru tahu ini air laut. Jadi laut itu bukan nama sebagaimana air teh, air kopi, air kelapa muda. Kalau air yang sudah punya nama berubah, baik berubahnya memang asli seperti air kelapa muda, itu tidak boleh dibuat berwudu, atau karena dicampuri seperti air teh, air kopi, itu suci tapi tidak boleh dibuat berwudu. Nah, air macam-macamnya, satu, suci, mensucikan, suci dan mensucikan, yaitu air mutlak tadi, air yang belum terikat nama, yang masih asli dari hujan atau dari sumber tadi, namanya air mutlak. Ya suci, ya mensucikan, artinya air itu sendiri suci, diminum boleh, kena tubuh tidak apa-apa, dan bisa mensucikan. Seandainya ada pakaian kena najis, bisa disucikan dengan air mutlak tadi. Ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Satu, air yang sudah berubah sifatnya. Dua, air mustakmal. Air yang berubah sifatnya, yang dikasih teh, itu suci, diminum boleh, kena pakaian tidak apa-apa, buat sholat, tapi tidak mensucikan, tapi suci. Yang nomor dua, air mustakmal, air yang sudah pernah dipergunakan untuk berwudu, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ketika kita wudu, kemudian bekas air wudu kita tadai, kita simpan, itu namanya air mustakmal. Air yang seperti itu sudah tidak bisa dibuat berwudu lagi, tidak bisa dibuat mandi wajib, tidak bisa untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis, karena mustakmal. Kekuatan air untuk menghilangkan hadas dan najis sudah hilang, maka dinamakan mustakmal, sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Lah itu dijeding kok malah wudunya dimasukkan lagi ke jeding. Nah, air mustakmal ketika dalam jumlah banyak dan tidak berubah sifatnya, maka kembali menjadi tohir mutahhir, seperti jeding-jeding yang ada di masjid, di musola, karena banyak jumlahnya dan tidak berubah. Dibuat wudhu lagi sampai 1000 orang, tidak apa-apa. Karena apa? Walaupun mustakmal, tapi dalam jumlah banyak dan tidak berubah sifatnya. Itu harus satu, jumlah banyak dan tidak berubah sifatnya. Sifat air itu ada 3, bau, rasa, warna. Yang di jeding masjid itu karena baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, dibuat wudhu orang 1000 tidak masalah, karena banyak. Berapa hitungan banyak? 2 kulah
ke atas, dua kulah, mulai dari dua kulah ke atas. Dua kulah itu istilah Arab, bukan kulah maknanya jeding. Dua kulah itu tempat yang ketika diukur panjang 60 cm, lebar 60 cm, kedalaman 60 cm. Kalau dihitung 216 liter itu dikatakan air yang banyak. Kalau banyak seperti itu dan tidak berubah, maka air mustakmal itu bisa suci mensucikan karena jumlahnya banyak dan tidak berubah. Yang nomor dua, air mustakmal yang sudah berubah atau sedikit. Maka tadi yang pertama sudah saya singgung, suci tapi tidak mensucikan. Contoh, kita wudhu, kita tadai pakai bak, habis itu kita minum, tidak apa-apa. Kita buat masak, godok iwak pitik, opor, banyune bar nggo wudhu malah barokah ya. Katutan blolok sithik-sithik, tambah sedep opore. Artinya apa? Suci, tapi tidak mensucikan. Jadi boleh dikonsumsi, boleh dibuat masak karena suci. Urusan tidak tegel itu nomor dua, tapi boleh karena suci. Itu air mustakmal. Kemudian air yang kena najis. Air yang kena najis itu satu, bisa menjadi mutanajis dan bisa tidak menjadi mutanajis. Air yang kena najis otomatis menjadi najis kalau satu, airnya sedikit. Sedikit artinya kurang dari 2 kulah. Atau banyak tapi berubah sifatnya. Contoh, ada jeding kapasitas isi 400 liter ya. Kemudian kejatuhan telek ayam, tapi ternyata jeding itu bau telek ayam. Nah, maka air yang ada di jeding 400 liter itu najis semua. Atau ada anak kencing di jeding, ternyata jeding itu airnya rasa kencing, itu juga najis walaupun banyak 400 liter. Atau berubah warna ya. Ada jeding kejatuhan telek, teleknya warnanya hijau, kemudian air jeding warnanya berubah menjadi hijau, maka itu menjadi najis. Ketika air najis itu bisa menjadi suci dengan 2 syarat. Satu, air ada 2 kulah atau lebih. 2, sifat-sifat najisnya tidak ada. Baik air itu karena ditambah air lagi atau justru dikurangi atau dibiarkan dalam waktu lama. Contoh, jeding kecemplungan batang tikus, akhirnya air yang 500 liter itu bau batang tikus, najis, air itu menjadi najis. Wah, eman wayah ketiga sulit air banyu 500 liter mampu batang, tak imbuane begitu ditambah air menjadi 700 liter, baunya batang tikus hilang, suci. Atau justru dikurangi, air yang 500 liter bau batang tikus dikurangi 200 liter, masih 300 liter, kok bau tikusnya hilang, suci. Karena sudah netepi syarat 2. 1, tidak berubah. 2, ada 2 kulah atau lebih. Nah, ketika 500 dikurangi 200 masih 300. Batas 2 kulah berapa tadi?
216 liter, ya, maka bisa menjadi hilang. Atau dibiarkan 500 liter dari rasane rasa uyah, jarno seminggu balik bersih, ora mambu uyah, ora krasa uyah, suci. Karena apa? Dua syarat sudah ada dua kulah, tidak berubah sifatnya. Alhamdulillah sudah kita ikuti untuk awal mengenai kita harus tahu tentang air, karena nanti ke depan untuk sholat, untuk wudhu, untuk pegang Al-Quran, ya, untuk tawaf bagi yang haji itu membutuhkan suci dan itu membutuhkan air. Dan kalau kita air saja belum paham, bagaimana sholatnya bisa sah kalau wudhunya tidak sah? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma si'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.